Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai perkuliahan hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, di pertemuan sebelumnya Ibu sudah membahas tentang yang namanya konsep data mining. Kemudian di video-video yang Ibu sudah share juga, Ibu sudah membahas yang namanya metode-metode di dalam data mining. Kemudian Ibu sudah membahas juga proses KDD. Jadi perlu Ibu tekankan, di yang lainnya dimatiin dulu mikrofonnya, Dek. Perlu Ibu tekankan bahwa video-video yang Ibu share, kemudian bahan-bahan yang Ibu share, kemudian instruksi yang Ibu sampaikan, seperti kemarin ada instruksi buka beberapa sumber jurnal yang ada di OJS kita gitu ya, itu dibuka. Tujuannya apa, Dek? Tujuannya adalah Ibu ingin membantu kalian bagaimana kalian ini bisa segera menyelesaikan skripsinya. Ibu ulangi lagi, tujuannya adalah bagaimana kalian itu bisa segera menyelesaikan skripsinya. Karena target saya dalam waktu dekat ini kalian sudah punya judul, ya. Kalian sudah punya judul dan kalian tidak mengalami yang namanya keterlambatan penyelesaian skripsi, terlambat seminar proposal, terlambat seminar hasil, terlambat sidang gitu ya. Tetapi di sini adalah bagaimana kita tepat waktu untuk menyelesaikan semuanya. Tujuannya agar apa? Agar tidak menambah biaya lagi gitu ya. Kemudian yang Ibu instruksikan ini adalah bagaimana kalian itu video-video yang saya jelaskan itu adalah semua video di awal itu adalah bagaimana Anda memahami data mining itu dulu yang paling penting. Bagaimana kamu bisa paham tentang data mining ini, bagaimana kamu bisa menggunakan data mining ini. Kenapa? Ketika kamu tidak paham apa data mining, bagaimana implementasinya di dalam kehidupan, maka kamu tidak akan temukan studi kasus yang cocok dengan judul kamu. Kamu tidak akan tahu metode ini digunakan untuk data seperti apa. Maka itu yang paling penting sekarang. Kemarin di KDD Ibu jelaskan bagaimana proses KDD itu, bagaimana proses data mining itu. Maka perlu Ibu ingatkan adalah data mining ini adalah sebuah metode atau sebuah bidang ilmu untuk mendapatkan sebuah informasi dari kumpulan data. Hari ini kumpulan data sudah saya sampaikan adalah menumpuk di mana-mana, tetapi kita tidak bisa mengelola itu untuk dapatkan informasi baru. Padahal kalau kita mengelola data itu bisa menjadi peluang atau strategi baru untuk kita dengan pengetahuan yang baru tadi. Itu yang perlu disampaikan. Jadi data mining ini saya sampaikan sama Anda termasuk bidang ilmu yang bisa kalian gunakan untuk skripsi. Jadi pertemuan hari ini Ibu ingin menyampaikan adalah rancangan pembelajaran kita selama dalam satu semester ini. Apa yang akan kita pelajari dalam satu semester ini? Apa yang akan kita buat dalam satu semester ini? Jadi di sini juga nanti Ibu akan menjelaskan bagaimana kita mencari sebuah jurnal. Oke? Perhatikan apa namanya slide berikut, tampilan berikut. Lihat, selama 16 pertemuan hari ini, inilah yang akan kita bahas. Jadi indikatornya ini adalah Anda mampu mengenali data mining itu dalam kehidupan sehari-hari. Di pertemuan pertama ini yang harus kita mampu paham tentang data mining dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin Ibu kasih contoh supermarket, ya. Kemarin Ibu kasih contoh supermarket.
Apa yang diharapkan dari supermarket tersebut? Yang kita harapkan dari supermarket tersebut adalah bagaimana kamu bisa mencari sebuah strategi baru. Kamu ingin mendapatkan strategi baru. Contoh, dalam sebuah supermarket ada dalam satu hari mungkin pengunjungnya itu ada lebih dari 1000. Kamu ambillah datanya mungkin 20 atau 50. Pelanggan pertama, ini saya buat minimal, ini sangat ya, minimal lah ini ya. Pelanggan pertama dia beli susu anak, kemudian dia beli gula, kemudian dia beli Promina, kemudian dia beli Pampers. Pelanggan kedua dia beli susu, dia beli Pampers. Pelanggan ketiga dia beli susu, dia beli gula. Pelanggan selanjutnya beli gula, beli susu, beli kopi. Pelanggan sampai 5 gitu. Di sini kita akan mengambil keterkaitan antara item satu dengan item yang lain. Biasanya 50% ketika orang beli Pampers, dia beli susu. Contoh, itu biasanya di tanggal berapa? Nah, itu dia. Oh, di awal bulan biasanya mak-mak itu belanja kebutuhan anaknya. Maka di sana apa yang kita buat promosi baru. Di paling depan buat promo Pampers. Maka itu menjadi sebuah strategi baru. Kenapa bisa kita menyimpulkan strategi baru? Dari data yang sudah lewat, data yang kita kumpulkan tadi. Setiap tanggal segini biasanya mak-mak cari Pampers. Pernah nggak kalian ke supermarket gitu ya, biasanya di awal bulan itu banyak promo. Kenapa? Karena mereka sudah mengenali pola. Biasanya mereka akan membuat promo itu di weekend setelah promo. Contoh, setelah gajian tanggal 1 hari Kamis gajian, biasanya mereka akan buat promonya itu di hari Jumat atau hari Sabtu. Kenapa? Karena itu adalah habit atau kebiasaan. Kenapa mereka bisa lihat habit dengan kebiasaan itu? Lihat data. Oh, pengunjung kita paling ramai di tanggal segini. Oh, pengunjung kita tanggal segini banyak yang nyari ini. Kasus yang lagi-lagi kemarau, ya kan? Susu beruang. Ya, itu bisa sebenarnya diprediksi jumlah permintaan susu beruang dengan kondisi ini. Maka bisa menjadi strategi baru dalam berbisnis. Apalagi, Bu? Maka yang di sini adalah Anda paham konsep data mining ini. Data mining ini adalah sebuah cara menggali informasi. Beda dengan beberapa bidang ilmu, mereka itu, saya sampaikan ya, beberapa metode dalam data mining ini bukan karena bergerak dari permasalahan, tapi adalah bagaimana mencari pengetahuan baru. Kalau yang lain mungkin ada dia lebih cenderung bergerak dari permasalahan. Permasalahannya apa? Karena di kesulitan ini enggak. Tapi data mining lebih cenderung adalah mencari strategi baru, mencari pola baru, mencari solusi baru gitu ya. Karena dia pengetahuan. Oke, kemudian di pertemuan kedua, apa itu di pertemuan kedua? Di pertemuan kedua ini kita bahas adalah kamu bisa mengenali metode-metode dalam data mining. Di pertemuan sebelumnya, di video yang saya buat,
Itu ada namanya metode yang populer. Bu, selain ini ada nggak metode data mining? Ada. Tapi yang paling sering ada ini, estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, kemudian ada namanya asosiasi. Oke, yang kita bahas estimasi. Estimasi, dia di sini adalah hampir sama dengan prediksi. Tapi estimasi ini adalah rentang waktu biasanya. Contoh, Anda buka Maxim, Gojek, Grab, dan aplikasi yang lainnya. Anda pesan, Anda umpamanya dari kos kamu ke STMIK Triguna Dharma, biasanya kamu dibuat di situ informasi estimasi waktu sampai 15 menit, estimasi driver sampai di tempat kamu 5 menit, kamu akan tiba di waktu tujuan pukul sekian. Bagaimana aplikasi tahu bahwa kamu akan tiba di sana pukul sekian? Ini mereka mengumpulkan data. Mereka melakukan namanya penggalian data, penambangan data. Dari 10 orang atau dari 20 orang yang melakukan perjalanan dari, contoh saya buatlah titik Gunung ke STMIK Triguna Dharma, dari 100 orang itu waktu yang dibutuhkan mereka rata-rata 15 menit. Maka dia bisa mengestimasikannya. Itulah yang disebut dengan kecerdasan buatan. Dia bisa memprediksikan. Sebenarnya memprediksikan itu kan kita, oh mungkin segini waktunya, kita lakukan perhitungan. Sama halnya kalau umpamanya Anda orang Tanjung Merawa, bisa kamu estimasi waktu kamu sampai di TGD itu jam berapa. Maka kamu berangkatnya jam berapa agar tidak terlambat. Itu kecerdasan yang dikasih Allah sama kita. Tapi kecerdasan ini kita buat ke aplikasi. Itulah namanya kecerdasan buatan. Jadi estimasi ini seperti itu. Apalagi Bu yang bisa diestimasi? Contoh, di kampung kamu itu kan ada biasanya pembangunan jembatan, pembangunan jalan, pembangunan sekolah, pembangunan paret atau perbaikan paret. Apa yang kamu butuhkan di situ estimasi? Estimasi waktu siapnya. Bisa siap 2 minggu, maka estimasi itu bisa dilakukan. Bu, kalau kita estimasi seperti itu, data apa yang kita miliki? Data apa yang kita butuhkan? Kamu cari aja deh di Google hal yang mempengaruhi cepat lambatnya sebuah pembangunan atau proyek. Yang pasti di sana akan dikatakan adalah jumlah pekerjanya. Jumlah pekerja mempengaruhi cepat atau tidaknya sebuah proyek. Jangan kamu bandingkan 5 pekerja dengan 10 proyek. Lebih cepat 10 orang dibanding 5. Nah, ini yang mempengaruhi. Kemudian, luas lahan. Jangan kamu samakan yang pengerjaan proyek 1 km dengan 10 km. Otomatis proyek yang 1 km akan lebih cepat selesai dibanding 10 km. Apalagi Bu, biaya. Apalagi Bu yang mempengaruhi cuaca. Maka ini menjadi dasar kamu. Di dalam kemarin di video yang saya sampaikan dan di modul yang Ibu sampaikan, ada data-data. Data-data itu disebut dengan apa? Variabel. Variabel itu tadi itu yang saya sampaikan. Apa itu variabelnya? Jumlah pekerja, luas lahan, kemudian cuaca. Nah, ini disebut dengan variabel. Di modul yang Ibu yang kasih itu kemarin ada yang disebut dengan variabel, ada yang disebut dengan kelas tujuan.
kelas target gitu ya. Kalau di dalam SPK itu disebut dengan apa? Kriteria. Kalau contohnya SPK biasanya kita pemilihan handphone. Apa yang menentukan kamu memilih sebuah handphone itu? Pasti memorinya, kemudian kameranya, kemudian bodinya. Itu kan yang mempengaruhi kamu memilih sebuah handphone. Iya, maka itu disebut dengan kriteria kalau di SPK. Di data mining itu disebut dengan variabel. Oke, kemudian ada prediksi. Prediksi, contoh Mickey Holiday, dia bisa memprediksi, ini sebelum corona ya, tapi sekarang juga sebenarnya dia menggunakan data setelah corona bisa memprediksi juga. Mickey Holiday akan memprediksi jumlah pengunjung dalam musim liburan tahun ini. Dari data yang ada, dari 5 tahun ini, biasanya jumlah pengunjung segini. Maka tujuannya apa diprediksi jumlah pengunjung? Agar pihak Mickey Holiday bisa menyiapkan sumber daya manusia yang mencukupi. Atau akan menyiapkan wahana apa aja yang akan dibuka. Itu bisa menjadi strategi baru. Kemudian ada klasifikasi, bisa mengkelaskan atau mengkelompokkan. Bisa mengkelompokkan. Klasifikasi dengan clustering ini sebenarnya hampir mirip. Perbedaannya di mana, Bu? Perbedaannya adalah data yang digunakan. Kalau clustering itu dia menggunakan datanya itu harus diolah menjadi data numerik. Sedangkan klasifikasi bisa menggunakan data nominal. Kemudian apalagi Bu perbedaannya? Data klasifikasi butuh yang namanya data uji. Supervised learning. Sedangkan clustering dia masuk kategori unsupervised learning. Kemudian klasifikasi bisa digunakan untuk memperkirakan suhu, cuaca, memperkirakan apakah seorang akan bermain Go atau tidak, apakah seseorang akan membeli sebuah komputer atau tidak, apakah seseorang akan melakukan namanya pembelian barang atau tidak. Apa yang dibutuhkan di sana, Bu? Yang dibutuhkan di sana adalah kondisinya. Jadi dari 5 orang yang pernah melakukan pembelian sebuah laptop, itu dijelaskan biasanya kalau kayak gini dia akan beli, seperti ini dia akan beli, kalau seperti ini dia akan beli. Maka nanti ini bisa menjadi klasifikasi menentukan apakah dia beli atau tidak. Kalau contoh yang pernah Ibu kasih itu adalah apakah seseorang akan lulus tepat waktu atau tidak. Variabel yang dibutuhkan kemarin bisa kamu lihat di video Ibu. Variabel yang pertama adalah nilai ujiannya, kemudian lama studinya, kemudian itu bisa dilihat klasifikasi apakah seseorang itu akan lulus tepat waktu atau tidak. Sedangkan clustering ini adalah kita bisa mengelompokkan seseorang ke dalam tingkatan. Tingkatan di sini atau harus memiliki perbedaan. Kalau dia sama itu nggak bisa dikelompokkan. Kalau cuma satu kelompok itu bukan kelompok namanya, maka kelompok itu lebih dari 2. Kemudian ada asosiasi. Asosiasi di sini contohnya adalah yang paling familiar adalah supermarket. Asosiasi adalah hubungan antara satu item set dengan item yang lain. Hubungan satu ikon dengan ikon yang lain. Nah, ini dia. Kemudian di pertemuan 3, ngapain lagi Bu? Di pertemuan 3, di pertemuan 3 kamu harus bisa memahami dan mempraktekkannya teknik yang digunakan dalam data mining. Itu tadi yang saya sampaikan, Dek. Studi kasusnya apa? Pembangunan proyek. Teknik yang bagus digunakan, Bu, teknik apa? Oh, estimasi, boleh. Oh, saya pakai prediksi aja, Bu, boleh. Ini nanti akan saya buat di classroom jadi tugas. Yang dibuat adalah studi kasusnya. Contoh proyek pembangunan ini. Teknik yang digunakan adalah estimasi. Hasil yang diinginkan adalah memprediksi
lama pengerjaan sebuah proyek itu. Nah, Bu, bagaimana cara kami untuk memahaminya? Nah, lihat, Ibu akan mengajari kalian cara mencari jurnal. Saya ulangi lagi, Ibu akan mengajari kalian cara mencari jurnal. Silahkan dibuka yang namanya Google, kemudian ketik di sana namanya Google Cendekia. Udah? Google Cendekia. Sudah, Bu. Oke. Udah, Bu. Di Google Cendekia ini silakan tekan di situ namanya a priori Kamins. A priori Kamins. Sudah, Bu. Oke. Apa yang pertama, judul yang pertama kamu baca di situ yang bilang sudah? Algoritma, bentar, Bu. Dalam bahasa Inggris ini, Bu. Kamu ya tulisnya nanti bahasa Indonesia. Jadi prediksi a priori metode a priori data mining, bilang aja situ. Jangan yang bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris tulisannya dia bahasa Inggris yang datang. Oh iya, Bu. Bentar ya, Bu. Nah, yang bahasa Indonesia aja. Yang pertama keluar di sini, Bu, data mining algoritma a priori pada sistem persediaan alat-alat kesehatan. Banyak kan? Banyak. Banyak ke bawah deh. Ini saya ibu cari dulu yang Kamins. Ini ya, ini bahasa Inggris juga ini. Algoritmanya ditukar bahasa Indonesia biar dia yang keluar bahasa Indonesia. Algoritma kan dia bahasa Inggris. Nah, lihat, ini banyak. Ini udah ibu ganti. Dia yang Kamins, data mining Kamins. Tadi kan ada metode-metode yang ibu bilang kan. Nah, ini kamu klik aja deh, udah terdownload. Kamu klik terdownload. Ini diklik terdownload. Begitulah cari metode apa namanya deh, mencari jurnal. Ini bisa menjadi referensi kamu. Oh, kayak gini bisa rupanya. Oh, di tempat tuh kan ada studi kasus seperti ini, ada kejadian seperti ini. Kamu lihat di dalam judul skripsi itu, di dalam jurnal itu, data yang digunakan dia data seperti apa? Oh, dia minta data yang ini, nama orangnya, lama studinya, nama daerahnya, ini contoh ini ya kan. Kamu cari di sini deh, OJS kita kemarin. OJS STM Triguna Dharma. Di sini ada jurnal-jurnal. View jurnal. Lihat. Ini data mining. Mungkin ada lagi nanti ada metode yang lain ya kan? Nanti kamu lihat aja selanjutnya ada. Atau di sini yang tadi kamu mau lihat penelitian dosennya. Oh, di sini kamu cari aja nama dosennya. Contoh Mas Yuni. Ini penerapan metode Paji, ini SPK. Kemudian ini ada namanya Kamins. Kemudian ini ada
pakai ID3. Kalau umpamanya bisa. Atau mungkin kamu cari Pak Diki, ya kan? Diki Nopriansa. Bapak itu banyak. Nah, ini jadi bisa kamu cari referensinya dari mana aja. Kamu bisa sortir karena di dalam skripsi kita itu jurnal yang kamu butuhkan itu ada sekitar 20. Kemudian tahunnya bisa, kamu pilih aja di sini tahunnya. Tahun gak enak nggak usah dipakai gitu ya. Nah, begitulah Dek yang kamu lakukan nanti untuk sebagai referensi untuk judul skripsi kamu. Akan lebih mudah kan? Di sini udah jelas-jelas. Oke, lanjut. Ada yang mau ditanyakan tentang mencari jurnal ini? Muhammad Agung, apa yang kamu temukan judulnya di situ tadi ketika kamu cari a priori? A priori pada sistem persediaan alat-alat kesehatan, Bu. Di sini juga lagi di bawah, ada banyak juga lagi. Yang kedua, itu tadi yang pertama udah tadi. Atau Hairil Adha. Hairil Adha kayaknya lagi nyuci dia di kamar mandi itu. Oke. Ibu lanjutkan. Nah, sekarang ibu nanya dulu. Yang mau ibu tanya itu Joshua. Kira-kira dari permasalahan yang ini yang ibu jelaskan tentang metode ini, ada Joshua? Ada, Bu. Oke. Kalau yang kamu lihat, kamu udah kerja, Dek? Belum, Bu. Oh, mungkin di kampung kamu. Kira-kira metode yang apa yang permasalahan atau peluang yang bisa kamu ambil datanya di sana dan pakai metode apa kira-kira? Kayaknya estimasi, Bu. Untuk apa itu? Ya, kayaknya pembangunan lah, Bu. Oh, Sekarang sini pembangunan. kayaknya banyak bangun-bangun rumah gitu. Oh iya, bangun-bangun rumah ya. Kalau Yulita udah kerja? Saya, Bu, udah, Bu. Kerja di mana Yulita? Jualan waffle, Bu, di Jalan Menteng. Oh, wajar. Kira-kira ada yang bisa diangkat dari sana judulnya? Belum saya prediksi sih, Bu. Oh. Ini Ibu tanya, wafelnya bervariasi nggak? Bervariasi, Bu, banyak rasa. Banyak rasa. Iya, Bu. Bisa nggak kamu prediksi di sana yang mana yang paling laris? Bestsellernya sih coklat sama tiramisu, Bu. Kalau umpamanya orang beli coklat, berapa persen dia beli tiramisu? Kalau coklat sekitar 80%, tiramisu juga sekitar segitu juga, Bu, 80%. Gini, kalau saya beli ini 2 item set ya, dua barang. Kalau saya beli odol, kalau saya beli sikat gigi, berapa persen kira-kira menurut kamu saya beli odol? 50, Bu. 50. Kenapa bisa kamu nyimpulkan? Karena pengalaman kita kan.
Iya, Bu. Nah, itu pengalaman itu di record. History itu ada bentuk database kan. Iya, Bu. Nah, jadi gini, di sana dari 10 pelanggan ambillah, tapi lebih banyak lebih bagus ya, Dek. Dari 50 pelanggan, kamu cari kira-kira yang jarang laku itu yang mana? Dan yang paling best seller itu yang mana? Maka ada strategi promosi yang sering dilakukan. Coba kalau umpamanya kalian masuk supermarket, itu ada di paket, di packing promo. Betul nggak? Benar, Bu. Betul, Bu. Di dalam packingan itu pasti ada satu barang yang nggak laku-laku, Dek. Makanya didempetkan sama barang yang sering dicari. Kenapa? Biar menghabiskan barang yang nggak laku-laku itu. Kenapa harus dihabiskan? Karena dia butuh dihabiskan untuk menjaga kualitas barang. Expired nanti gimana? Nah, itu namanya item set. Jadi kalian yang jualan ini nanti boleh pakai metode itu juga, Dek. Kamu nanti Yulita, kamu cari Iya, Bu. studi kasus yang mirip seperti itu, bagaimana pengerjaannya. Ya. Iya, Bu. Nah, kalau bisa jangan pakai a priori lagi, pakai Epigrow bisa. Atau ID3. Oke. Kemudian itu dicari. Ada lagi yang bisa dicari. Yang lainnya, siapa lagi kira-kira? Ade Irmayanti. Saya, Bu. Kamu udah kerja, Dek? Belum, Bu. Belum. Kira-kira orang di sekitarmu kerjanya ya di mana? Yang bisa kamu minta tolong atau umpamanya ini untuk dapat data? Masih gelap, Dek? Nah, makanya bagi yang masih gelap nanti tadi kan udah saya ajari cara cari jurnal. Kamu baca-bacalah referensi biar agak terang sedikit ya. Yang belum nampak hilalnya, insya Allah dengan baca-baca referensi, oh iya ya, ada saudara saya kerja di sini, kayaknya bisa diminta data yang seperti ini. Kalau kamu tidak ada membaca, kamu akan gelap selama-lamanya, ya. Bu mau bertanya, Bu. Iya, boleh deh. Kesehatan gitu datanya bisa diminta nggak, Bu? Bisa Bisa. dicari di sana nggak? Bisa, banyak. Kesehatan itu banyak, Dek. Coba nanti data mining untuk kesehatan kamu cari. Gini, dalam pencarian itu kamu harus tahu kata kunci apa. Kamu buat ikonnya, kamu buat metodenya. Kesehatan, baru nanti data mining. Itu bisa keluar teknik yang bisa kamu pakai pun bisa. Kamu cocoknya pakai ini gitu. Ini Ibu kasih tahu cara-cara mencarinya itu ya, Dek. Saya sampaikan sama Anda sekarang ya. Machine learning ini, mesin pencari ini sebenarnya sudah sangat, menurut saya sangat membantu. Kalau saya ada satu objek saya nggak paham, saya foto aja, saya suruh dicari Google, dia paham, dia tahu. Maka hari ini, Dek, kalau kamu nggak paham, kadang mahasiswa, Bu, indikator itu apa? Dia nggak tahu, Bu, variabel itu apa? Tanya langsung sama Mbah Google. Hari ini Mbah Google belum sombong. Mbah Google lebih ramah dibanding saya, iya kan? Mbah Google kalau kamu tanya, dia selalu ngasih tahu. Semasi dia sudah menyimpan pengetahuan itu. Jadi itu dia. Yang keempat, jadi nanti tugasnya ini ya, Dek. Nanti di-upload di Classroom. Nanti akan saya upload tugasnya. Kamu
jawabannya kamu buat di situ, bisa kamu tuliskan di kertas selembar, baru kamu foto, kamu upload, atau kalau kamu yang berrajin-rajin bisa kamu kerjakan di Microsoft Word, baru kamu upload. Jangan lupa nama, jangan lupa nirem. Kalau ngerjain tugas itu ya Dek, jangan terlalu semangat ngerjainnya tapi nggak tahu siapa yang ngerjain itu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Untuk izin, Bu, Lanjut. untuk bertanya. Iya, tanya Dek, apa itu? Untuk deadline-nya itu kira-kira kapan ya, Bu? Hari Minggu jam 12 malam. Pas hari Senin biar bisa saya kasih sedikit untuk yang belum gitu kan, biar ada sedikit penerangan lah. Baik, Bu. Oke. Itu nanti dikumpul di classroom saja kan, Bu? Classroom nanti Ibu kasih form inputannya. Baik, Bu. Oke, Terima kasih. selanjutnya di pertemuan keempat nanti insya Allah kita udah masuk metode. Nah, langsung bagaimana perhitungannya. Ini metode clustering ini, algoritma Cummins, akan saya kasih langsung studi kasusnya, contoh menghitungnya dan hasilnya. Nanti kita buat contohnya mungkin skripsi atau apa gitu ya. Ini yang akan kita buat. Kemudian jadi algoritma itu nanti, algoritma Cummins itu langkah-langkahnya. Apa yang pertama dilakukan kalau mengerjakan algoritma Cummins? Maka yang dalam sebuah pengkelompokan kita butuh yang namanya topik yang akan kita kelompokkan. Kemudian di pertemuan kedua itu sebenarnya masih mengulang di Cummins ini. Kenapa? Karena melakukan perhitungan itu harus dilakukan namanya perulangan juga, dan jurnal-jurnalnya juga nanti bisa kamu cari di internet seperti yang saya ajarkan tadi. Pertemuan ke-6 itu masuk metode baru, itu kita pakai namanya algoritma timidoid. Hampir sama dengan clustering Cummins, dia tugasnya untuk mengelompokkan juga. Di sini nanti Ibu akan kasih contohnya juga, kemudian penyelesaiannya juga. Nah, di pertemuan kedua juga mengulang tentang algoritma itu. Kenapa Bu harus 2 kali? Karena tidak akan cukup deh dalam melakukan namanya perhitungan studi kasus gitu ya. Nanti akan saya kasih beberapa contoh juga judul skripsi seperti itu. Kemudian ini ada namanya pemahaman tentang metode estimasi. Ini masuk metode yang lain. Bu, estimasi kita pakai apa? Kita pakai regresi linear berganda, regresi linear sederhana. Tapi di awal Ibu nanti akan kasih namanya regresi linear sederhana dulu. Apa bedanya regresi linear berganda dengan sederhana, Bu? Variabel yang dibutuhkan kalau sederhana lebih sedikit. Kalau berganda dia sudah lebih dari 1, 2, 3 dan selanjutnya. Kemudian di pertemuan 11 kita masuk metode yang baru, itu asosiasi dengan algoritma a priori. Contohnya juga nanti dan studi kasusnya. Kemudian di pertemuan 13 masuk metode yang lain, itu ada klasifikasi. Untuk metode prediksi itu biasanya akan digabung dengan metode asosiasi. Nah, kemudian masuk lagi ini ada namanya klasifikasi. Klasifikasi ada metodenya Bayesian, kemudian ada lagi C45. C45 ini dia identik dengan pohon keputusan. Kemarin saya nguji seminar proposal mahasiswa perbandingan metode. Apa yang terjadi? Dia hanya mencari akar dari pohon keputusan, tapi tidak menyelesaikannya. Nah, itu kita dalam metode C45 ini harus tahu akarnya, harus tahu pohon keputusannya seperti apa. Dan di pertemuan terakhir ada namanya nanti UAS. Nah, lihat di sini kita memiliki poin tersendiri bagaimana UAS ini adalah, saya sangat berharap titik tekan kita di sini adalah bukan sebuah nilai, tetapi bagaimana Anda memahami mata kuliah ini dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya. Karena saya dan Anda sangat berharap mungkin wisuda tahun depan dengan tepat waktu dan tidak ada yang namanya terlambat.
Oke, itu aja yang bisa disampaikan di dalam rancangan pembelajaran kita satu semester ini. Tapi di sini itu titik tekan ibu yang ini. Tadi yang ida ibu sampaikan, kamu harus paham studi kasusnya seperti apa. Contohnya juga sudah ibu sebutkan tadi beberapa studi kasus. Kalau tidak ada yang mau didiskusikan lagi, sampai jumpa.